Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan masuk ke tahap project ya. Jadi di tahap ini kita akan membutuhkan beberapa organisasi dalam sebuah file dan directory ya, agar lebih mudah kita memaintenance-nya. Di antaranya ada folder domain, repository, service, screen, widget, model, asset, lib, kemudian sheet, dan apa lagi nih? Nah, itu aja ya. Nah, jadi pertama-tama ya, kita akan membuat dulu folder domain, kemudian repository, service, screen, dan seterusnya. Oke. Di sini ya. Di folder sekolahku, kita di bagian lib ya, kita akan membuat sebuah folder. Yang pertama adalah domain. Kemudian repo jangan di dalam sini, di luar ya. Kita bikin folder baru namanya repository. Kemudian kita bikin folder baru lagi namanya service. Kemudian folder baru namanya screens. Kemudian folder baru namanya widget. Kemudian ada folder model. Kemudian ada folder util. Kemudian ada folder seed. Nah, di sini ada folder aset, dia tepatnya ada di luar, jadi saya klik dari sini, kemudian saya bikin aset. Nah, oke, setelah kita bikin masing-masing foldernya, nah di sini sudah terbentuk ya. Kita akan menggunakan solid principle, jadi single responsibility principle, open close principle, scope substitution, kemudian interface segregation principle, dan dependency intervention principle ya. Kenapa kita menggunakan si solid? Jadi pertama kita memanajemen bahwa satu kelas itu bermodul aja, jadi lebih mudah dalam proses maintenance ya. Kemudian di sini domain ya, domain akan berperan sebagai modelnya database ya. Model dia bagian database, domain bagian pojonya. Kemudian nanti ada repository yang langsung berhubungan dengan si domain. Kemudian ada service, nanti dia bertindak sebagai controller. Kemudian ada app komponen, bisa dikatakan sebagai app-nya ya, atau yang mengatur hubungan antara si service dengan si screen. Kemudian domain ini basicnya itu semodel itu seperti Pojo kalau di Java ya. Kalau teman-teman biasa menggunakan Java itu ada Pojo, jadi bikin sebuah variabel yang menjadi skema untuk database ya. Dan dalam bentuk kelas ya, kelas yang kita akan buat. Nah, kemudian ada repository yang base-nya itu buat metode CRUD ya, create, read, update, delete. Nanti kita di dalamnya ada function-function yang berfungsi untuk menangani atau menghandle CRUD ini. Kemudian ada service, jadi dia sebagai logic, atau kalau teman-teman udah biasa pakai MVC itu namanya controllernya ya, controller dia yang akan menghubungkan UI atau tampilan dengan si database yang mengatur lah gitu ya. Kemudian ada model, dia bagian database configuration, manage database connection, define database schema, migration, dan lain-lain. Oke, kita start ya. Jadi ada klien kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk menampilkan data siswa.
kemudian juga menampilkan di home screen itu menampilkan data siswa, dan dia sangat simpel butuhnya. Jadi yang muncul pertama adalah full name, mobile phone number, gender, grade, address, dan hobi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membuat domain untuk student, kemudian kita membuat repository ya untuk student, kemudian kita juga bikin service, dan kita juga akan menampilkan UI, dan terakhir adalah membuat function untuk capitalize ya, untuk membuat huruf besar. Nah, kita akan membuat sebuah file baru namanya capitalize.dart, dan kita akan simpan di util ya. Oke, silahkan buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan membuat itunya di sini ya, di folder util. Beri nama capitalize.dart. Oke. Nah, di function ini ya, yang paling penting adalah string kapitalis. Jadi jika stringnya 0 maka di return 0, namun jika ada ya, jadi si string yang pertama atau huruf yang pertama itu nanti di uppercase ya, itu uppercase. Kemudian selanjutnya substring yang ke satu itu nanti di huruf kecil. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita akan membuat string ya. Dan kita akan memberikan mulai dari yang pertama ya. Atau ini berarti nggak usah nih. Oke, function ini udah selesai. Kemudian kita akan membuat student domain ya. Jadi di sini sudah disediakan bit.ly student.1. Kita copy aja. Kemudian kita buka di browser. Oke, kita kopas saja di sini dan kita beri namanya student ya. Student.dart, nanti kita simpannya di domain. Kalau nggak salah di domain. Oke. Berarti di sini kita bikin domain ya. Di filenya namanya student.dart. Nah, di student ini sudah ada static konstanta gender yang isinya pria dan wanita, ada grade, TK, SD, SMP, SMA, hobi juga sudah dideklarasikan sejak awal. Kemudian ada beberapa yang kosong di sini, first name, last name, mobile, gender, grade, hobi, address, dan kita akan menggunakan getter full name ya. Oke, selanjutnya kita akan coba oke, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat slide-nya dengan jelas ya. Di sini habis itu student repository ya, bit.ly student repository dart 1. Kita di sini aja. Nah, nanti kita simpan di folder repository. Sini ada beberapa function CRUD. Jadi
kita bisa menangani CRUD dari si student ini. Student underscore repository.dart, dan kita paste di sini. Untuk seed ini nggak apa-apa, masih salah. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.